Nah, baik Ananda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ananda berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Untuk menguatkan kecintaan kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu Nasional Garuda Pancasila. Silakan kepada nah, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan Adela Jovita, Arzeta Prilia. Nah, bagaimana kabarnya Arzeta? Kusnul Mardia, bagaimana kabar Kusnul? Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu mengenai pertama kita tidak boleh dalam kita Al-Baqarah apa? Tidak boleh melawan orang tua. Yang dilawan itu siapa? Orang jahat, Pak. Yang dilawan siapa? Yang dilawan itu hawa nafsu. Habis itu yang kedua apa? Niki. Yang dilawan. Si kandungan surat Al-Baqarah ayat 83. Berbakti kepada kedua orang tua. Ada lagi si kandungannya yang ketiga adalah jangan menyembah selain Allah. Karena itu termasuk perbuatan. Nah, sekarang kita membahas hadis terkait tentang pelajaran kita berbuat baik, bersyukur, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5514 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah itu sahabat Nabi. Qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, man ahaqqan nas bi husni fasabati. Faqala ummuka. Faqala summa man. Qala summa ummaka. Faqala summa man. Qala summa ummuka. Qala summa man. Qala summa abuka. Qala benu syukru maka wa Yahya nu Ayyub Ad-dasana Abu Zur Lahu Bukhari. Jadi dari hadis ini dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyebutkan nama Nabi bersalawat, Anda juga bersalawat. Tanda kecintaan kita kepada Nabi. Dan orang yang paling gigih itu ketika disuruh bersalawat tidak mau bersalawat. Anda nanti di hari akhir mau mendapat syafaat atau enggak? Tentu mau.
Salah satu caranya sering-sering Habis itu, wahai Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Nama katanya ibumu. Habis itu, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Yang kedua, ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Habis itu, yang ketiga, yang keempat baru kepada ayah. Kenapa kepada ibu dikatakan sebanyak 3 kali? Nah, Zaki. Kenapa kepada ibu dikatakan oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali? Ini ayah anak kaya. Jadi yang pertama bahwa ibu itu mengandung kita selama 9 bulan dalam keadaan lemah bertambah lemah. Anda pernah merasakan letih, capek atau lelah ketika berolahraga? Jadi kelelahan ibu itu dalam mengandung kita dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Sudah lemah bertambah lemah. Nanti bisa Anda rasakan yang laki-laki atau perempuan. Coba 1 minggu aja beli yang kelapa sebesar ini. Nah, semangka juga boleh. Kalau nanti langsung bisa di ya, masukkan dalam perutnya. Bisa nggak selama 1 minggu Anda perut seperti itu beraktivitas? Mungkin kita pasti akan merasakan capek yang luar biasa. Nah, habis itu ketika mau melahirkan ketika melahirkan itu apalagi nanti kalau ada pendarahan, darahnya itu banyak yang keluar, sakitnya luar biasa ketika melahirkan. Setelah Anda lahir, lalu disusukan oleh ibu selama 2 tahun. Karena kita berbakti kepada kedua orang tua dan ibu yang mengandung kita selama 9 bulan dan menyapih kita selama 2 tahun. Habis itu membesarkan kita selama sampai sekarang. Waktu kecil tuh kita tidak bisa ngapa-ngapain. Mau sesuatu pasti mana nih? Pasti mengiyak. Ibu pasti tahu kalau mengiaknya ciek berarti haus. Kalau ngiaknya dua berarti apa? Kalau ngiaknya 3 berarti sesak saji. Nah, itu pengorbanan ibu dari telapak kaki. Anda telapak kakinya langsung sebesar ini. Tidak bisa berinjak dulu, tidak bisa menggunakan telapak kaki. Dari sebesar ini menjadi sebesar ini. Lalu kenapa Anda selalu membantah orang tuanya? Ada atau enggak? Tidak ada. Ada di sini yang pernah membantah orang tuanya ketika disuruh misalnya membeli cabai. Habis itu dikatakan amakku awak-awaknya disuruh. Nanti ada enggak? Ada kayak itu? Tidak boleh mengatakan selagi apa yang diperintahkan oleh orang tua itu baik kita kerjakan. Nah, kalaupun ada orang tua yang tidak memerintahkan yang tidak baik, kita tetap apa? Misalnya ada orang tuanya memerintahkan tidak baik. Misalnya kita disuruh menyembah pohon, kita minta rezeki. Perintahnya tidak kita ikuti, tetapi kita tetap menghormati dan tetap menghargai orang tua dan tetap berbakti dengan cara yang baik kepada kedua orang tua. Nah, baik Tuhan Anda berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jangan pernah kalau Anda sukses nanti orang tua itu juga tetap kita hargai. Jangan Anda sukses banyak uang, orang tuanya sudah tua karena Anda sibuk. Mawa sibuk mama awak serahkan aja ke panti jompo. Itu boleh atau enggak? Ya. Walaupun kita
dia sekaya apapun, sesibuk apapun, kita tetap merawat orang tua kita kalau sakit. Orang tua tuh kalau dia sakit bukan uang kita yang dipengenkannya, atau bukan kita mengirimkan suster yang paling mahal, atau perawat yang paling mahal. Orang tua tuh kalau dia sakit seperti itu, kehadiran anaknya di sampingnya merawatnya sangat berharga. Nah, sekarang silakan Anda diskusikan secara berkelompok menganalisis makna hadis yang telah Bapak sampaikan tadi. Dan silakan Anda buat materi birrul walidain, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga Anda analisis beberapa fenomena yang kita lihat di media sosial, baik media elektronik maupun media cetak. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada kasus yang kita lihat, seorang anak melaporkan orang tuanya ke polisi, menggugat orang tuanya karena hanya masalah sepele. Dan juga kita lihat di berita, ada anak sampai tega memukul orang tuanya karena tidak diberikan apa yang dia minta. Bahkan ada yang sampai tega membunuh orang tuanya karena orang tuanya tidak mengabulkan apa yang mereka minta. Jadi silahkan Anda analisis secara berkelompok, nanti akan Anda tampilkan. Untuk pelajaran kita hari ini, apa yang Anda rasakan mengenai dalam belajar hadis ini? Nah, ini si Cika Adela. Apa yang Adela rasakan setelah belajar ini? Nah, baik anak-anak, itu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk melihat capaian pembelajaran Anda, silakan Anda kerjakan latihan yang telah Bapak kirim di grup melalui Google Chrome. Silakan. Nah, baik anak-anak, dengan belajarnya, dengan telah selesainya Anda mengerjakan evaluasi tersebut, maka pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membacakan doa kafaratan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pembelajaran yang belum paham dan memotivasikan ayat itu 5 orang aja lagi. Alah, Pak. Ulang namanya lagi. Wibawa Pak Abi mau Pak. Habis. Aduh. Oke.